yang stabil untuk bisnis. Makanya Ford Foundation itu punya dana untuk demokratisasi, ya, punya dana untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan dan seterusnya, ya, lebih luas ya. Jadi kalau ada yang kita berpikir CSR-nya apa? CSR-nya bantu bangun tugu desa, bangun bikin jembatan, ya, atau bangun ngasih duit ke masjid gitu ya. Nah itu lokal ya. Tapi kalau multinasional, dalam bisnis internasional itu lebih luas lagi. Oke, itu barangkali ya sekedar pengantar dari saya untuk memberi konteks kepada kita. Kenapa dalam bisnis internasional kali ini kita penting untuk membicarakan aspek etika, ethics ya, dan aspek eh, corporate social responsibility ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Itu hari ini kasusnya akan dibahas oleh kelompok berapa? 4, Pak. Kelompok 4, mangga silakan kelompok 4. Oke, Izin share screen ya, Pak. oke, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. First of all, I would say thank you to Mr. Yudi as our Business International lecturer, and thank you to all my friends who have joining our class this morning. Before we diving into the material that we will present today, let me introduce our group, which has member Farbli, Nabila, Bintang, Nur, Nurshifa, Hasna, Widya, Nidan, and Evi. And in this occasion, we will present about ethic and social responsibility in international business, consisting of ethic cross-border and dilemma universalism and relativism, corporate social responsibility and triple bottom line, sustainability and global supply chain, CSR stance and transformation organization, sustainability sebagai sumber keuangan kompetitif. Okay, the next slide will be presenting by my friend. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bahas tentang definisi dari etika bisnis internasional. Dapat didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip moral dalam konteks bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Nah, sedangkan CSR ini adalah komitmen perusahaan untuk bertindak secara moral, beroperasi secara legal, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Nah, kira-kira apa sih perbedaannya dari etika bisnis internasional ini dengan CSR? Nah, di sini ada tabel perbedaan, di mana eh, berdasarkan sifat, etika ini lebih ke prinsip atau pedoman global, sedangkan CSR ini lebih ke komitmen sosial yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Sedangkan pada fokusnya, etika ini lebih ke perilaku dan pengambilan keputusan yang etis lintas negara. Kemudian kalau CSR ini lebih ke dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan. Kalau berdasarkan fungsi, untuk mencegah praktik tidak etis dan menjaga integritas global. Sedangkan CSR ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan reputasi perusahaan. Kalau dalam bentuk etika ini lebih ke aturan internal kode etik, standar perilaku. Nah, kalau CSR ini lebih ke program sosial, kegiatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa si etika bisnis internasional ini mencakup penerapan nilai-nilai etis kayak kejujuran, keadilan, dan penghormatan budaya terhadap perbedaan hukum, budaya, dan sosial di negara tuan rumah.
Jadi itu gunanya untuk menghindari eksploitasi, korupsi, dan dampak lingkungan negatif. Contohnya, misalkan di suatu negara suap dianggap biasa. Nah, tetapi karena perusahaan itu memiliki prinsip sendiri, perusahaan nggak mau ikut melakukan suap karena perusahaan berpegang teguh buat apa tetap sama prinsipnya sendiri. Jadi dia tuh nggak mau ngelakuin suap. Nah, kalau CSR ini lebih ke tanggung jawab sosial perusahaannya, di mana perusahaan ini tuh nggak hanya mementingkan profit, tapi juga mementingkan karyawannya, masyarakat sekitar, dan lingkungan di sekitar perusahaannya. Contohnya daripada perusahaan memperkerjakan anak di bawah umur, perusahaan ini lebih memilih membuka beasiswa untuk masyarakat sekitar daripada membayar pekerja di bawah umur dengan murah. Jadi ini lebih ke kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya gitu. Next. Nah, kira-kira bagaimana budaya nasional mempengaruhi keyakinan etis individu dan keputusan manajerial lintas negara? Jadi sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih tahu dulu apa itu budaya nasional menurut Butiana dan L. Genim, di mana budaya nasional adalah seperangkat nilai kepercayaan dan norma-norma yang dipelajari dan dianut bersama oleh sekelompok orang dalam suatu batas wilayah negara yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan memandang dunia. Nah, jadi budaya nasional ini tuh benar-benar di tiap negaranya beda-beda karena mereka memiliki kebiasaan atau kepercayaan yang berbeda. Yang pertama di sini ada pengaruh budaya nasional terhadap keyakinan etis individu, di mana budaya nasional ini membentuk standar moral yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat. Nilai budaya ini mempengaruhi bagaimana individu menilai suatu tindakan dalam dunia kerja. Yang pertama, contohnya praktik pemberian hadiah dalam bisnis. Jadi kan biasanya di Indonesia atau beberapa negara Asia itu pemberian hadiah kepada rekan bisnis itu sering dianggap kayak bentuk untuk menjaga hubungan baik gitu kan, kayak biar gak terlalu canggung. Nah, tapi kalau di negara seperti Amerika Serikat itu, praktik kayak gitu bisa dianggap kayak potensi konflik kepentingan atau bahkan bisa dibilang suap gitu. Terutama jika nominalnya itu besar. Contoh nyatanya, ada perusahaan multinasional asal Amerika yang beroperasi di Asia. Pernah melarang karyawannya menerima hampers lebaran dari vendor karena dianggap melanggar kebijakan anti-bribery perusahaan. Meskipun secara budaya lokal itu dianggap wajar. Padahal kan itu perusahaan ada di Asia, tapi karena itu perusahaan yang milik Amerika Serikat, tetap aja dia ngelarang buat ngelakuin hal itu. Kemudian yang kedua, sikap terhadap otoritas. Jadi di negara dengan budaya hierarkis tinggi seperti Indonesia, bawahan itu cenderung segan mendengur atasan yang melakukan kesalahan. Nah, sebaliknya, di negara seperti Belanda, karyawan lebih terbuka menyampaikan kritik kepada atasan. Jadi contohnya gini, dalam beberapa kasus skandal perusahaan global, karyawan di cabang Asia tidak melaporkan pelanggaran karena takut dianggap tidak loyal. Sementara di Eropa, karyawan lebih aktif menggunakan sistem whistleblowing. Jadi sistem whistleblowing ini adalah mekanisme yang memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran atau tindakan tidak etis dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kemudian di sini ada pengaruh budaya terhadap keputusan manajerial lintas negara. Jadi dalam manajemen internasional, perbedaan budaya ini sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, kira-kira apa sih yang bikin itu mempengaruhi? Jadi, contohnya gini, perusahaan Jepang seperti Toyota itu dikenal dengan budaya kolektif dan pengambilan keputusan berbasis konsensus. Nah, jadi keputusannya itu tidak diambil secara sepihak oleh manajer, tetapi melalui diskusi dan persetujuan bersama. Nah, tapi sebaliknya, kalau perusahaan Amerika ini seperti Tesla ini lebih identik dengan kepemimpinan yang cepat dan tegas, di mana keputusan strategis bisa diambil secara langsung oleh CEO. Nah, gimana kalau misalkan manajer lintas negara nggak mikirin budaya nasional pas ngambil keputusan? Jadi dampaknya itu jika manajer Amerika memimpin tim Jepang tanpa memahami budaya konsensus, bisa muncul konflik karena dianggap terlalu agresif dan tidak menghargai proses kelompok. Nah, jadi budaya nasional ini tuh sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan untuk manajer lintas negara. Kemudian yang kedua ini pengambilan risiko. Jadi budaya nasional ini mempengaruhi bagaimana manajer memandang risiko. Negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian tinggi seperti Jerman cenderung mengambil keputusan berbasis analisis mendalam dan prosedur formal. Nah, sedangkan negara yang lebih fleksibel seperti Singapura lebih cepat
dan adaptif dalam merespon peluang pasar. Nah, dari perbedaan ini membuat strategi ekspansi dan pengambilan keputusan lintas negara bisa sangat berbeda meskipun tujuannya sama. Nah, oleh karena itu, mengabaikan budaya nasional dapat menimbulkan ketidaksesuaian strategi, konflik internal, dan meningkatkan risiko kegagalan ekspansi, sehingga pemahaman terhadap budaya tetap menjadi faktor penting dalam mengambil keputusan manajerial lintas negara. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau budaya nasional itu sangat mempengaruhi cara individu menilai benar atau salahnya, serta mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan manajer lintas negara, sehingga pemahaman budaya menjadi kunci dalam bisnis internasional. Next. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan pendekatan ethical universalism dan kultur relativism. Nah, jadi sebelum ke perbedaannya, aku mau kasih tahu dulu pengertiannya. Jadi, ethical universalism ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa terdapat prinsip-prinsip moral yang berlaku universal tanpa dipengaruhi oleh perbedaan budaya, negara, atau sistem hukum. Nah, artinya etika tertentu seperti kejujuran, keadilan, terus penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diterapkan secara sama di manapun. Kemudian untuk kultural relativisme ini adalah pandangan yang menyatakan bahwa standar moral dan etika ditentukan oleh nilai norma dan kebiasaan budaya masing-masing masyarakat. Tidak ada satu standar etika yang mutlak berlaku untuk semua budaya. Sesuatu dianggap benar atau salah berdasarkan konteks sosial dan budaya tepat praktik tersebut terjadi. Nah, jadi kalau dibedakan ini, ethical universalism dan kultural relativism ini adalah dua pendekatan yang berlawanan dalam menyikapi perbedaan etika global, di mana ethical universalisme ini meyakini bahwa prinsip moral seperti kejujuran dan HAM berlaku untuk universal. Nah, sehingga perusahaan harus konsisten menerapkan standar yang sama di semua negara. Misalnya, tetap menolak pekerja anak meskipun hukum lokal mengizinkan. Nah, sebaliknya, relativisme ini berpendapat bahwa etika ini ditentukan oleh budaya setempat, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan norma lokal, seperti mengikuti tradisi memberi hadiah dalam negosiasi bisnis di Asia yang dianggap bentuk sebuah penghormatan, bukan suap. Jadi keduanya ini memiliki resiko tersendiri. Kalau universalisme ini bisa dianggap memaksakan nilai asing, sedangkan relativisme ini berpotensi membenarkan praktik tidak manusiawi atas nama sendiri, atas nama tradisi. Nah, jadi bagaimana kedua pendekatan tersebut memandang standar etika dalam konteks perbedaan budaya dan sistem hukum antar negara? Jadi pendekatan ethical universalism ini memandang bahwa standar etika harus tetap sama meskipun terdapat perbedaan budaya dan sistem hukum. Jadi intinya tuh di pandangan ethical universalism itu perbedaan budaya dan hukum itu tidak mengubah standar benar atau salahnya. Contohnya, jika suatu negara tidak memiliki aturan tegas tentang diskriminasi gender, pendekatan universalisme ini tuh tetap menganggap diskriminasi tersebut tetap tidak etis. Nah, kalau pandangan kultural relativisme ini memandang bahwa standar etika harus dipahami berdasarkan konteks budaya dan sistem hukum masing-masing negara. Jadi kalau ini intinya perbedaan budaya dan hukum menentukan standar benar atau salahnya. Contohnya, praktik pemberian hadiah dalam bisnis mungkin dianggap wajar dan etis di suatu negara karena merupakan bagian dari budayanya, meskipun di negara lain bisa dianggap sebagai bentuk suap. Jadi intinya kalau pandangan ethical universalism ini perbedaan budaya dan hukumnya itu tidak mengubah standar benar atau salah. Kalau pandangan kultural ini perbedaan budaya dan hukum menentukan standar benar atau salahnya. Baik, sekian pembahasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke,
Selanjutnya di sini ada study case, yaitu di mana sebuah perusahaan migas asal Amerika Serikat itu menolak membayar biaya fasilitasi demi mempercepat perizinan di Timur Tengah karena patuh terhadap regulasi anti suap yang ada di Amerika Serikat. Nah, akibat kepatuhan tersebut demi menjaga integritas, perusahaan akhirnya kehilangan kontraknya nih. Nah, pertanyaannya gimana sih respon manajemen agar kontrak itu tetap berjalan tetapi tanpa melanggar etika? Nah, di sini mereka itu bisa menggunakan dua responnya. Yang pertama yaitu memakai etika sebagai kompas. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan manajemen itu harus tetap menolak yang namanya suap. Karena secara moral suap itu tuh salah. Nah, etika bisnis ini tuh berfungsi sebagai kompas nih atau pegangan lah agar si perusahaan itu tuh nggak nyasar atau nggak tersesat gitu secara moral pada saat pengambilan keputusan yang sulit demi mengambil keuntungan sesaat. Nah, yang kedua bisa nih mereka itu mengalihkan lokasi ke dalam CSR. Jadi si manajemen itu bisa mengambil respon ini yaitu dengan mengalihkan anggaran yang tadinya dimintai untuk suap menjadi program CSR. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya terkait CSR itu, jadi manajemen itu bisa memberikan kontribusi yang positif nih, yang kelihatan fisiknya lah bagi si masyarakat setempat itu. Seperti misalnya kayak membangun sekolah ataupun fasilitas umum. Nah, cara inilah yang disebut yang namanya tuh kayak bermain cantik lah ya, yang legal dan juga bermoral. Nah, selanjutnya pasti ada dong dampak-dampak yang terjadi dalam keberlangsungan ini. Nah, di sini tuh ada tiga dampaknya. Yang pertama dalam jangka pendek, dampak jangka panjang, dan juga pengaruh budayanya. Nah, di sini dijelaskan dampak jangka pendeknya itu tuh mereka kehilangan kontrak dan juga kerugian modal awal atau sungkas. Nah, jadi si perusahaan ini tuh akan kehilangan proyeknya nih dan juga investasi awal yang sudah ditanamkan. Karena secara budaya, pejabat lokalnya itu mungkin merasa nggak dihargai karena pemberian hadiah tersebut tuh dianggap sebagai cara untuk menjaga hubungan yang baik di sana. Nah, kalau misalnya dampak jangka panjangnya itu tuh, si perusahaan itu tuh bisa membangun reputasi sebagai perusahaan yang memiliki integritas tinggi dan juga bersih di mata investor global. Jadi, si perusahaan ini itu akan dikenal memiliki integritas tinggi nih di mata investor dunia dan juga bisa menghindarkan perusahaan dari skandal hukum yang besar serta denda yang miliaran rupiah di masa yang akan datang. Selanjutnya, bagaimana sih pengaruh budayanya? Nah, di sini yang pertama itu pejabat lokal tuh mungkin tersinggung karena pemberian hadiah itu dianggap sebagai norma lokal. Jadi ini tuh kayak masuknya ke persepsi hadiah versus suap lah ya. Jadi di beberapa negara seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya tadi, itu pemberian hadiah itu tuh dianggap sebagai sopan santun bisnis. Tetapi bagi manajer Amerika itu tuh malah sebaliknya yaitu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Nah, selanjutnya di sini manajemen internasional juga harus berani nih dalam mengambil resiko untuk kehilangan proyek demi mempertahankan nilai perusahaan. Jadi keputusan untuk menolak suap itu tuh adalah bentuk pengambilan resiko yang berat, tetapi benar karena demi menjaga keberlangsungan bisnis dan juga yang bersih. Selanjutnya, next. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya itu apa sih strategi yang paling rasional antara ethical universalism versus cultural relativism dalam menghadapi korupsi? Nah, jawabannya itu adalah ethical universalism. Why? Atau kenapa? Karena ethical universalism itu yang pertama, prinsip moralnya itu tetap sama. Nah, karena berdasarkan ethical universalism, standar etika seperti kejujuran dan juga anti korupsi ini itu berlaku universal di mana aja. Nggak peduli itu yang namanya tradisi lokal. Nah, misal kalau misalnya si perusahaan itu tuh menggunakan cultural relativism, karena nanti yang ada mereka itu malah akan terjebak karena mengikuti arus budaya lokal yang bisa membenarkan praktik yang nggak etis. Contohnya itu ya tadi suap. Nah, karena budaya sana tuh menganggap suap itu tuh adalah hal yang biasa. Nah, selanjutnya di sini yang kedua itu tetap berpegang pada standar global. Nah, jadi si perusahaan yang rasional ini itu tetap akan berpegang pada standar global seperti kebijakan anti suap di Amerika Serikat dan juga nggak mengubah standar tersebut meskipun ada tekanan dari budaya setempat. Nah, selanjutnya bagaimana sih analisis implikasinya? Nah, di sini yang pertama itu ada legitimasi global atau pengakuan dunia. Jadi perusahaan itu tuh mendapat pengakuan di mata komunitas internasional. Jadi dengan mengikuti ethical universalism, si perusahaan itu tuh mendapat pengakuan sebagai entitas nih yang konsisten dan juga punya integritas di mata komunitas internasional. Selanjutnya, si perusahaan ini juga nggak akan dianggap sebagai penjahat nih di negara asalnya karena melanggar hukum domestik seperti aturan larangan suap di luar negeri. Selanjutnya, yang kedua, gimana sih keberlanjutan bisnisnya atau sustainability-nya? Nah, pastinya bisnis itu menjadi lebih aman serta dapat melakukan wujud nyata melalui CSR. Nah, jadi
dalam keberlanjutan bisnisnya itu tuh yang pertama tadi kan, bisnisnya itu tuh menjadi lebih aman karena mereka itu tuh mengikuti standar etika universal nih yang menjamin si perusahaan itu tuh beroperasi secara legal dalam jangka yang panjang. Sedangkan bisnis yang dibangun atas dasar suap atau relativism itu tuh bisa bisa aja rapuh karena sewaktu-waktu itu bisa hancur karena akibat skandal hukum dan juga denda yang besar. Nah, yang kedua tadi daripada menyuap, perusahaan itu tuh bisa melakukan CSR nih sebagai aksi yang nyata untuk membantu masyarakat lokal secara transparan, sehingga menciptakan hubungan yang lebih sehat dan juga berkelanjutan dengan lingkungan sekitar daripada memberi uang kepada oknum pejabat. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang corporate social responsibility dan triple bottom line. Boleh, next? Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tentang konsep triple bottom line, people, planet, profit dalam literatur CSR global. Apa itu triple bottom line? Triple bottom line atau TBL menurut John Elkington tahun 1994 adalah kerangka keberlanjutan yang berfokus pada 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, people atau sosial. Perusahaan bertanggung jawab memastikan perlakuan yang adil dan layak bagi karyawan dan masyarakat. Yang kedua, planet atau lingkungan. Perusahaan menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi dampak negatif dari aktivitas operasionalnya. Yang ketiga, profit atau keuntungan dan ekonomi. Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Dalam konsep triple bottom line, keberhasilan bisnis tidak hanya dilihat dari laba, tetapi juga dari dampaknya terhadap manusia dan lingkungan, sehingga perusahaan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, stakeholder, bukan hanya pemegang saham, shareholder. Boleh next? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan evaluasi kinerja perusahaan berdasarkan triple bottom line. Yang pertama, saya akan membahas bagian people dulu. Yang pertama, ada tingkat kecelakaan kerja dan program K3. Ini tuh menunjukkan seberapa serius perusahaan menjaga keselamatan karyawannya. Jika tingkat kecelakaan rendah dan program K3 berjalan baik, berarti perusahaan peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja. Yang kedua, jam pelatihan karyawan per tahun. Semakin banyak pelatihan, semakin banyak investasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, program pemberdayaan masyarakat. Ini menilai kontribusi perusahaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, misalnya melalui bantuan pendidikan atau UMKM. Dan yang terakhir, kasus diskriminasi dan tindak lanjutnya. Ini bukan hanya melihat ada atau tidaknya kasus, tetapi bagaimana perusahaan tersebut menyelesaikan secara adil. Yang kedua, saya akan membahas planet. Yang pertama, konsumsi energi dan efisiensi energi, yaitu perusahaan yang mengefisiensi energi berarti berusaha mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Yang kedua, jumlah emisi gas rumah kaca atau CO2. Ini menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap perubahan iklim. Dan yang ketiga, penggunaan dan pengelolaan air. Air adalah sumber daya penting. Jadi, jika harus dikelola secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, pengelolaan limbah dan daur ulang. Semakin baik sistem pengelolaan limbah, semakin kecil dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, saya akan membahas profit. Yang pertama, nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Ini bukan hanya berapa laba yang didapatkan, tetapi juga bagaimana keuntungan itu dibagikan, misalnya dalam bentuk gaji, pajak, atau investasi sosial. Yang kedua, rasio upah minimum terhadap UMR lokal. Ini menunjukkan apakah perusahaan memberi upah yang layak sesuai standar daerah. Yang ketiga, kasus korupsi dan kebijakan pencegahannya. Ini menilai integritas dan tata kelola perusahaannya. Dan yang terakhir, dampak ekonomi tidak langsung. Misalnya seperti membuka lapangan kerja atau mendorong pertumbuhannya ekonomi daerah. Boleh next. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu perbedaan shareholder dan stakeholder model dalam tata kelola perusahaan multinasional serta implikasi terhadap CSR. Apa sih perbedaannya? Yang pertama, shareholder
model menyatakan bahwa perusahaan memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan tanggung jawab sosial bisnis pada dasarnya adalah meningkatkan laba selama tetap mematuhi hukum dan etika yang berlaku. Menurut Friedman 1970, model ini berkembang dalam sistem tata kelola Anglo-Saxon yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham, seperti di negara Amerika Serikat dan Inggris. Yang kedua, stakeholder model menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada semua pihak yang terdampak oleh aktivitasnya, tidak hanya pemegang saham. Keberhasilan perusahaan dinilai dari kemampuannya mengelola hubungan dengan berbagai stakeholder, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat, menurut Freeman, RS 1984. Selanjutnya, di sini juga ada implikasi CSR menurut Griffin dan Putsey 2015. Yang pertama itu ada shareholder model, yaitu yang pertama CSR sebagai pendukung reputasi dan profit global. Ini artinya CSR dilakukan untuk menjaga citra perusahaan agar tetap dipercaya pasar dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Yang kedua, program sosial dilakukan jika memberi nilai ekonomi jangka panjang. Ini jadi kegiatan CSR dipilih yang berpotensi menghasilkan manfaat finansial saja di masa depan. Misalnya meningkatkan loyalitas konsumen. Yang ketiga, fokus pada pengambilan investasi pemegang saham. Itu artinya keputusan strategis tetap diarahkan pada peningkatan margin laba dan dividen sehingga CSR dianggap membebani laba jangka pendek bisa saja dikurangi. Dan yang kedua, stakeholder model. Yang pertama, CSR menjadi bagian inti dari strategi global, yang artinya CSR bukan sekedar tambahan, tapi juga sudah terintegrasi dalam kebijakan dan operasional perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menyesuaikan praktik sosial dan lingkungan di setiap negara. Karena perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara, maka standar sosial dan lingkungan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dan yang terakhir, menjaga legitimasi dan keberlanjutan bisnis internasional. Artinya, dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, perusahaan membangun kepercayaan jangka panjang dan mengurangi risiko konflik sosial atau reputasi. Boleh next? Baik, selanjutnya masuk ke studi kasus, yaitu Fairtrade Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis di Inggris yang memberikan sertifikasi perdagangan berkeadilan untuk produk pertanian global, bekerja sama dengan petani teh di Kenya untuk memberikan label sertifikasi pada produk yang memenuhi standar sosial dan lingkungan. Produk dengan label tersebut dijual dengan harga premium dan tambahan pendapatan digunakan untuk mendukung pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pembangunan komunitas petani karena harga lebih tinggi dibandingkan produksi yang berhasil dipasarkan sebagai produk bersertifikat. Boleh next? Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Jika harga premium membatasi volume penjualan, bagaimana pendekatan triple bottom line dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sosial, lingkungan, dan kelangsungan finansial? Yang pertama itu ada people, sosial, yakni menjamin petani memperoleh harga yang adil, serta memastikan dana premium dimanfaatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan komunitas, meskipun tidak seluruh produk terjual sebagai bersertifikat. Yang kedua, planet lingkungan, standar pertanian ramah lingkungan dipertahankan untuk keberlanjutan yang jangka panjang. Dan yang terakhir, profit, keuntungan, efisiensi biaya, dan edukasi pasar dilakukan untuk menjaga keberlanjutan finansial. Boleh next. Untuk pertanyaan kedua, dalam situasi ketika investor menuntut peningkatan margin laba, bagaimana perbedaan antara stakeholder model dan stakeholder model mempengaruhi keputusan strategis terkait harga premium dan investasi CSR jangka panjang? Yang pertama, stakeholder model ini fokusnya memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Yang pertama, menekankan biaya agar margin laba meningkat. Nah, ini artinya semua keputusan diutamakan untuk meningkatkan laba atau margin keuntungan bagi investor. Yang kedua, mempertimbangkan penurunan harga premium agar volume penjualan naik, yakni perusahaan akan
mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak terlalu mendukung peningkatan profit. Dan yang ketiga, mengurangi atau membatasi CSR jika dianggap menekan keuntungan jangka pendek. Nah, ini jika program CSR-nya mengurangi laba, maka bisa saja dikurangi atau ditunda. Yang kedua, stakeholder model. Fokusnya itu semua pihak yang terdampak, seperti petani, komunitas, konsumen, lingkungan, atau investor. Nah, yang pertama ini ada tetap mempertahankan harga premium untuk mendukung kesejahteraan petani. Nah, ini artinya harga premium dianggap penting untuk menjamin keadilan dengan kesejahteraan produsen. Yang kedua, menganggap CSR sebagai investasi jangka panjang, bukan beban biaya. CSR ini dilihat sebagai cara membangun reputasi dan kepercayaan yang berdampak positif di masa depan. Yang terakhir, mengutamakan keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Tujuan akhirnya adalah menjaga bisnis tetap berjalan, stabil, dipercaya dalam jangka panjang. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasusnya sendiri yaitu bahwa pendekatan triple bottom line membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial, lingkungan, dan keuntungan ekonomi, meskipun harga premium dapat membatasi volume penjualan dengan strategi yang tepat, perusahaan tetap bisa mempertahankan kesejahteraan petani, menjaga lingkungan, serta memastikan keberlanjutan finansial. Pilihan antara shareholder model dan stakeholder model akan sangat memengaruhi keputusan strategis perusahaan, terutama dalam menentukan apakah CSR dianggap sebagai beban biaya atau sebagai investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Bentar sih. Sebentar ya Pak, ada kendala sebentar. Oke, baik. Merujuk pada studi kasus yang tadi, ada pertanyaan ketika standar keselamatan pemasok menaikkan biaya produksi, bagaimana prinsip sustainable development membenarkan keputusan untuk mempertahankan komitmen keberlanjutan dalam jangka panjang. Nah, di poin pertama ini ada efek bumerang race to the bottom. Nah, pencarian biaya produksi termurah di negara berkembang tanpa pengawasan ketat akan berujung pada keruntuhan operasional yang fatal. Nah, secara historis, banyak perusahaan multinasional yang mempraktikkan race to the bottom ini, yaitu memindahkan produksi ke negara berkembang murni untuk mencari biaya buruh termurah dan regulasi yang paling longgar. Industri tekstil di Bangladesh pada saat itu adalah contoh utamanya. Namun, mengejar biaya produksi terendah tanpa komitmen pada keselamatan menciptakan efek bumerang yang justru menghancurkan operasional. Ya, poin kedua yaitu mitigasi resiko sistemik dan bencana kemanusiaan. Mengabaikan standar keselamatan demi efisiensi biaya terbukti memicu tragedi yang kerugiannya jauh melampaui penghematan di awal. Nah, melihat dampak nyatanya, mengabaikan standar keselamatan demi efisiensi biaya terbukti memicu resiko sistemik dan bencana kemanusiaan. Runtuhnya Rana Plaza adalah bukti fatal bahwa fasilitas yang tidak aman adalah bom waktu. Kerugian operasional, penghentian produksi, ganti rugi, dan hancurnya rantai pasokan akibat insiden ini jauh melampaui penghematan awal yang didapat dari menekan biaya keselamatan. Nah, di poin ketiga yaitu tekanan reputasi dan sorotan global. Konsumen dan media internasional secara instan mengaitkan kelalaian pemasok lokal dengan merek retail global, menciptakan krisis ekuitas merek. Nah, krisis ini merambat ke reputasi global. Konsumen dan media internasional saat ini sangat kritis dan transparan. Saat insiden terjadi, dunia tidak hanya menyalahkan pemilik pabrik lokal, tetapi juga langsung menunjuk dan menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek retail barat yang menggunakan fasilitas tersebut. Ekuitas merek bisa runtuh dalam semalam karena krisis kepercayaan dan ancaman boikot masif. Nah, di poin keempat itu ada transformasi industri sebagai bukti nilai panjang. Pasca tragedi, MNC atau multinational company global terpaksa bersatu untuk memperkuat standar keselamatan. Ini membuktikan bahwa komitmen keberlanjutan adalah syarat wajib untuk bertahan di pasar internasional. Nah, pasca tragedi ini, merek-merek global itu terpaksa merombak sistem mereka, bersatu untuk memperkuat standar keselamatan dan bersedia menanggung kenaikan produksi pemasok. Transformasi industri ini membuktikan bahwa komitmen pada keberlanjutan dan keselamatan pekerja bukanlah beban biaya operasional,
melainkan investasi mutlak untuk mempertahankan izin sosial beroperasi atau social license to operate di pasar internasional. Nah, sebagai kesimpulan itu, tragedi Rana Plaza menegaskan bahwa memotong biaya keselamatan pemasok adalah sebuah ilusi efisiensi. Kenaikan biaya untuk standar keselamatan dibenderakan oleh prinsip sustainable development. Oleh karena itu, adalah investasi strategis untuk melindungi kelangsungan bisnis jangka panjang. Boleh di next? Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dengan mempertimbangkan hubungan antara praktik supply chain global, risiko sosial atau lingkungan, dan reputasi perusahaan, bagaimana perusahaan multinasional seharusnya merancang sistem pengawasan yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Nah, di poin pertama itu ada tata kelola hukum yang mengikat atau binding agreements. Beralih dari pedoman CSR sukarela menjadi kontrak hukum yang mengikat multinational company secara finansial untuk perbaikan fasilitas pemasok. Nah, sebelum Rana Plaza, pengawasan pemasok itu mayoritas hanya didasarkan pada pedoman CSR atau Corporate Social Responsibility yang bersifat sukarela. Pasca kejadian, pendekatan ini berubah drastis menjadi tata kelola hukum yang mengikat. Contoh nyatanya adalah di Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Lebih dari 200 merek global menandatangani perjanjian secara hukum mengikat mereka untuk bertanggung jawab secara finansial atas perbaikan infrastruktur dari pabrik pemasoknya. Pengawasan kini bergeser dari himbauan moral menjadi kewajiban hukum. Di poin kedua yaitu ada pemetaan transparansi. Melacak seluruh lapis rantai pasok atau multi-tier mapping untuk mencegah subkontrak terselubung yang sering luput dari pengawasan standar. Nah, fakta mengejutkan dari Rana Plaza itu adalah banyak merek global yang bahkan tidak tahu bahwa produk mereka sedang dijahit di gedung tersebut. Ini terjadi karena praktik subkontrak terselubung atau pabrik bayangan. Sistem pengawasan yang preventif mewajibkan multinational company untuk melakukan pemetaan berlapis atau multi-tier mapping. Mereka harus melacak dan mengatasi visibilitas rantai pasok tidak hanya pada pemasok utama, tetapi juga hingga ke lapisan sub-sub pemasok di bawahnya. Nah, di ketiga itu ada audit independen dan remediasi kolaboratif. Melibatkan pihak ketiga, LSM atau serikat pekerja, untuk menginspeksi objektif, disertai active action plan atau rencana perbaikan, alih-alih sekedar memutus kontrak. Nah, audit internal perusahaan seringkali dimanipulasi oleh pemasok agar mereka tidak kehilangan kontrak kerja. Sistem berkelanjutan menuntut adanya audit yang sepenuhnya independen, seringkali dengan melibatkan serikat pekerja atau LSM. Selain itu, pendekatannya juga berubah dari menghukum menjadi remediasi. Jika ditemukan fasilitas yang tidak aman, multinational company tersebut tidak langsung lari memutus kontrak, melainkan menyusun rencana perbaikan atau corrective action plan dan membantu pemasok mendandai perbaikan tersebut. Di poin keempat itu ada pemberdayaan hak tolak dan saluran pengaduan. Membangun sistem whistleblowing agar pekerja akar rumput memiliki hak suara untuk melaporkan atau menolak kondisi kerja yang tidak aman tanpa ancaman pemecatan. Fakta paling tragis dari Rana Plaza ini adalah para pekerja sebenarnya sudah melihat retakan besar di dinding gedung sehari sebelum kejadian. Namun, mereka diancam akan dipecat atau dipotong gajinya jika tidak masuk kerja. Nah, sistem pengawasan preventif mutlak ini harus menyediakan mekanisme pengaduan atau grievance mechanism yang aman. Pekerja harus dilindungi dan diberikan hak untuk menolak di pekerja. Nah, itu. Pekerjaan di lingkungan yang berbahaya tanpa adanya ancaman pembahasan. Nah, sebagai kesimpulan, rancang sistem pengawasan yang preventif berarti berhenti melihat audit sebagai aktivitas inspeksi satu arah. Multinational company harus membangun ekosistem transparansi, memberdayakan pekerja, dan berani mengikatkan diri secara hukum.
ini adalah harga yang pantas dibayar untuk mengamankan reputasi dan keberlanjutan bisnis di kancah global. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke CSR, Science, dan Transformasi Organisasi. Next. Berikut ini merupakan pendekatan corporate social responsibility atau CSR menurut review working term. Yang pertama itu ada obstructionist. Jadi perusahaan melakukan sesedikit mungkin untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. Ketika mereka melanggar batas etika atau hukum, tanggapan mereka biasanya adalah menyangkal atau menyembunyikan tindakan mereka. Sehingga perusahaan tidak merasa memiliki karena ada isu lingkungan atau sosial, perusahaan berusaha menjauh dari tanggung tersebut. Karakteristik yang pertama yaitu fokus utama hanya pada keuntungan finansial. Jadi semua keputusan bisnis didasarkan pada profit. Dampak sosial dan lingkungan bukan menjadi pertimbangan utama. Lalu yang kedua itu ada sering berusaha menutupi, menyangkal atau mengabaikan pelanggaran etika atau hukum yang terjadi. Jadi jika terjadi pelanggaran, perusahaan bisa saja menyangkal atau menyembunyikan informasi agar kita tetap baik dan tidak mengalami kerugian finansial. Artinya perusahaan belum memiliki kesadaran sosial dan hanya berorientasi pada profit semata tanpa mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat. Lalu yang kedua ada defensif. Perusahaan melakukan apa yang diwajibkan oleh hukum, tetapi tidak lebih dari itu. Jadi, di tahap ini perusahaan mulai mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, tetapi tidak melakukan lebih dari yang diwajibkan. Jadi mereka patuh pada regulasi karena kewajiban, bukan karena kesadaran moral. Karakteristik yang pertama yaitu mematuhi peraturan pemerintah secara ketat agar tidak dituntut. Karena tujuan utama mereka adalah hukum, denda, atau tuntutan. Dan kedua yaitu tidak inisiatif dalam memperbaiki kondisi sosial atau lingkungan jika tidak diwajibkan secara hukum. Jika tidak ada aturan yang mengharuskan, perusahaan tidak akan mengambil tindakan kesalahan. Artinya mereka menjalankan tanggung jawab sosial karena tindakan hukum, bukan karena kesadaran atau komitmen moral jika tidak dilakukan maka tidak dilakukan. Jadi perusahaan hanya berusaha agar tidak tertulis seperti yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada accommodative stance. Perusahaan sudah melampaui kesadaran hukum dan boleh memperhatikan standar etika yang berlaku di masyarakat. Pada tahap ini, perusahaan sudah melampaui persyaratan hukum dan mulai memperhatikan standar etika yang berlaku. Mereka tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga mempertimbangkan norma dan etika masyarakat. Karakteristik yang pertama yaitu memenuhi standar hukum dan etika secara konsisten. Perusahaan berusaha mengadaptasi dengan mengikuti standar sosial yang berlaku. Lalu yang kedua, bersedia berpartisipasi dalam proses sosial jika diminta atau jika terlihat perlu untuk dijaga kita. Yang artinya perusahaan bersifat responsif. Mereka akan tindak ketika ada permintaan dari masyarakat atau tekanan publik. Dan yang terakhir bersifat responsif pada tuntutan, namun perusahaan tidak selalu proaktif dalam mencari peluang kontribusi sosial. Artinya perusahaan akan bertindak ketika ada isu permintaan, tapi belum secara aktif mencari peluang atau berkontribusi. Jadi mereka masih bersifat responsif dan proaktif. Dan yang terakhir ada proactive stance, yang merupakan tingkat tertinggi dalam tanggung jawab sosial. Pada tahap ini, perusahaan secara aktif mencari peluang untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara sukarela. Karakteristik yang pertama yaitu menjadi CSR sebagai bagian dari visi, misi, dan strategi bisnis. Yang artinya CSR sudah terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang perusahaan. Lalu yang kedua yaitu perusahaan mengambil inisiatif sendiri untuk memecahkan masalah sosial dan transparansi tinggi. Yang artinya perusahaan tidak menunggu tekanan atau aturan, tetapi langsung bergerak dengan inovasi sosial. Dan yang terakhir berupaya memberikan kontribusi yang lebih besar dan berkelanjutan terhadap masyarakat. Perusahaan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga berinisiatif menciptakan program sosial, meningkatkan transparansi, serta membangun kontribusi jangka panjang yang berkelanjutan. Next.
Lalu bagaimana budaya organisasi dan komitmen kepemimpinan mempengaruhi pembentukan iklim etis dan implementasi CSR dalam perusahaan multinasional. Jadi yang pertama itu ada budaya organisasi yang mengikuti internalisasi dan internalisasi nilai. Yang artinya nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab sosial, transparansi, dan kepedulian stakeholder tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar diterima dalam perilaku karyawan. Kita nilai ilustrasi untuk bisnis secara otomatis mempertimbangkan kita dan sosial. Lalu ada standarisasi perilaku global versus adaptasi lokal. Perusahaan multinasional beroperasi di berbagai negara dengan standar dan regulasi yang berbeda. Karena itu, perusahaan perlu memiliki standar etika global yang sama di segi cara, namun implementasinya tetap perlu menyesuaikan konteks lokal agar relevan dan efektif. Jadi ada keseimbangan antara konsistensi global dan fleksibilitas lokal. Lalu ada komitmen kepemimpinan produktif atau role modeling. Pemimpin menjadi contoh utama dalam membangun leadership sikap pimpinan, menunjukkan integrasi transparansi dan komitmen CSR, maka karyawan akan melihat bahwa etika adalah prioritas organisasi, bukan sekadar formalitas. Lalu ada penetapan visi jangka panjang. CSR harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Jika dimasukkan dalam strategi perusahaan, CSR tidak lagi bersifat sementara atau reaktif, tapi menjadi bagian dari arah perusahaan yang memperlanjutkan bisnis. Lalu bagaimana keduanya membentuk institusi CSR? Jadi ketika nilai-nilai organisasi mendapatkan integritas, tanggung sosial, transparansi, dan serta didukung komitmen yang konsisten, maka terjadi persepsi bersama di kalangan karyawan bahwa perilaku etis adalah kewajiban, bukan pilihan. Jadi dalam perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara dengan regulasi dan budaya kuat dan komitmen yang kuat, berfungsi sebagai standar global yang menjaga konsistensi praktik CSR. Jadi karyawan di berbagai cabang akan cenderung mengikuti standar etika perusahaan, bukan sekadar standar minimum hukum lokal. Sebaliknya, jika pimpinan hanya berorientasi pada pencapaian target finansial dan tidak menunjukkan kesalahan etis, maka budaya organisasi akan memiliki iklim yang permisif terhadap pelanggaran, serta CSR berisiko menjadi simbolik saja atau sekadar alat pencitraan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasusnya, yaitu Rolls-Royce Holdings, sebuah perusahaan manufaktur di Inggris itu beroperasi secara global, dikenai denda akibat praktik suap dalam memperoleh kontrak internasional di beberapa negara. Tetapi setelah diinvestigasi, ternyata tuh perusahaan melakukan reformasi tata kelola, memperkuat kode etik, dan juga meningkatkan sistem kepatuhan globalnya. Next. Nah, di sini pertanyaannya, jika reformasi etika dilakukan terutama karena tekanan hukum dan juga reputasi, apakah perubahan tersebut tuh dapat dikategorikan sebagai proactive stance atau bahkan masih berada pada level defensif atau accommodative stance dalam kerangka CSR Griffin. Nah, jadi jika sebuah perusahaan itu berubah karena tekanan hukum dan juga reputasi, mereka itu belum berada pada level proactive stance nih, tapi mereka itu lebih tepat dikategorikan sedang berada pada level accommodative stance. Nah, kenapa sih accommodative stance? Karena si Rolls-Royce Holding ini tuh sudah melakukan apa yang diwajibkan secara hukum nih dengan membayar denda, terus mematuhi persyaratan Deferred Prosecution Agreement atau DPA dengan SWO Inggris atau DOJ Amerika Serikat untuk menghindari penuntutan pidana lebih lanjut dan juga melakukan reformasi. Tapi reformasinya ini tuh dilakukan untuk memperbaiki citra mereka nih setelah reputasinya itu rusak parah akibat suap. Jadi, meskipun mereka itu tuh kooperatif sama investigasinya, tetapi tindakan tersebut tuh dilakukan setelah skandalnya itu muncul di publik kayak gitu. Jadi bukan secara sukarela melaporkan diri sejak awal, tapi kalau misalnya mereka itu melaporkan diri sejak awal, itu baru masuknya ke proactive stance. Nah, oleh karena itu karena mereka mengakui tanggung jawab, terus juga memenuhi tuntutan regulator, dan juga menyesuaikan sistem internal agar selaras dengan standar hukum dan juga ekspektasi publik, jadi masuknya itu ke accommodative stance. Next.
Nah, selanjutnya di sini pertanyaan yang kedua, yaitu berdasarkan konsep budaya organisasi, komitmen kepemimpinan, dan juga pembentukan iklim etis, kondisi apa sih yang harus dipenuhi agar transformasi CSR ini tuh menghasilkan perubahan perilaku yang berkelanjutan dan juga bukan sekedar perkataan formal. Nah, di sini ada tiga nih kondisi yang harus dipenuhinya. Yang pertama itu ada internalisasi nilai ke dalam budaya organisasi. Jadi, nilai-nilai etika dan juga tanggung jawab sosial itu harus menjadi bagian dari asumsi dasar organisasi ini atau shared values. Bukan hanya tertulis dalam dokumen kebijakan aja. Yang artinya CSR ini tuh nggak hanya cukup nih tertulis di dalam kebijakan, tapi juga harus menjadi cara berpikir dan juga cara bertindak seluruh organisasinya. Jadi jika nilai-nilainya itu tuh udah terinternalisasi, si karyawan itu tuh akan bertindak etis. Jadi bukan karena akan takut akan sanksi. Bukan karena takut akan sanksi, tapi karena mereka itu merasa itu adalah hal yang benar dan juga sesuai dengan identitas perusahaan. Selanjutnya di sini yang kedua itu ada komitmen kepemimpinan sebagai role model atau tone at the top. Jadi pimpinan itu nggak hanya cukup untuk menyampaikan pesan etika secara simbolik, tetapi harus menunjukkan tone at the top melalui keteladanan yang nyata, transparansi, dan juga keberanian mengambil keputusan yang etis. Jadi si pimpinan itu harus menjadi teladan yang nyata, bahkan ketika si keputusan tersebut itu tidak menguntungkan secara jangka pendek, tapi ketika si karyawannya itu melihat konsistensi antara kata dan juga tindakan si pimpinannya tersebut, maka kepercayaan tersebut tuh bentuklah dan juga budaya etisnya itu tuh menjadi lebih kuat. Selanjutnya di sini ada iklim etis. Jadi perusahaan itu harus menyediakan saluran pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Ya, kenapa sih perusahaan itu tuh harus menyediakan saluran pelaporan pelanggaran atau whistleblowing? Karena agar si karyawan itu merasa aman nih untuk bertindak sesuai dengan nilai moral. Nah, ini itu mencakup adanya mekanisme pelaporan yang terpercaya, terus juga ada konsistensi penegakan sanksi tanpa pandang bulu, serta komunikasi dua arah mengenai dilema etika. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk topik selanjutnya yaitu tentang sustainability as a source of competitive advantage atau sustainability sebagai sumber keunggulan kompetitif. Nah, di sini tuh ada gimana sih CSR dan reputasi etis dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dalam perspektif research-based view. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu apa itu CSR, ethical reputation, sama research-based view. Nah, kalau CSR itu kayak yang udah dijelasin sama rekan saya sebelumnya, itu kayak sebuah tanggung jawab perusahaan. eh, Kayak perusahaan tuh gak mikirin untung aja buat dirinya sendiri, buat perusahaan itu sendiri, tapi juga buat triple bottom line yang tadi udah dijelasin, yaitu people, place, sama profit. Terus kalau untuk ethical reputation atau reputasi etis, itu sama aja kayak citra perusahaan. Jadi gimana eh, faktor-faktor yang bikin perusahaan itu tuh jadi terpercaya gitu. Nah, faktor-faktor itu tuh ada eh, misalnya kayak nggak korupsi, terus perusahaan itu adil sama karyawan, terus nggak merusak lingkungan, terus ada konfirmasi dari pihak ketiga atau maksudnya kayak ada sertifikasi dari suatu pihak gitu. Kayak kayak kalau misal kita gimana sih caranya kita bisa percaya sebuah perusahaan itu halal itu, perusahaan itu harus menunjukkan kalau mereka udah mempunyai sertifikasi halal gitu. Nah, dari faktor-faktor itu dampaknya nanti em, si investor itu tuh ngerasa aman buat investasi ke perusahaan itu gitu. Terus eh, menjadi perusahaan yang diinginkan oleh semua orang karena perusahaan tersebut tuh eh, termasuk ke perusahaan yang positif gitu. Terus mengurangi risiko, meningkatkan daya saing termasuk dalam pasar global. Nah, dalam reputasi CSR dan reputasi etis ini tuh eh, dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam perspektif RBVI atau Research Based Value. Itu tuh eh, gimana sih cara perusahaan eh, jadi unggul. Keunggulan itu sendiri itu diciptakan oleh perusahaan itu sendiri, bukan dari faktor eksternal, yaitu jadi dari faktor internal. Itu pengertian singkat dari Resource Based View atau RBV. Nah, di sini itu ada FRIO framework atau kerangka FRIO
yang mana di dalamnya tuh ada value, parity, imitability, sama organization. Nah, kalau yang untuk value itu tuh kayak sebuah manfaat yang menguntungkan bagi semua stakeholders, kayak semua stakeholder, semua pihak yang bersangkutan sama perusahaan gitu. Terus kalau untuk credibility atau kelangkaan itu tuh perusahaan itu memiliki sesuatu yang nggak semua perusahaan punya gitu. Kayak kalau misal teman-teman udah pernah belajar tentang unique selling point, nah itu juga termasuk dalam eh, kategori credibility, kayak sebuah sesuatu yang beda dari kompetitor. Terus kalau buat imitability itu tuh gimana, produk atau hasil dari perusahaannya itu nggak mudah ditiru. Jadi kayak perusahaan itu memiliki sesuatu yang tidak mudah dicontek sama kompetitor atau perusahaan lain. Dan yang terakhir itu ada organization. Nah, organization di sini itu maksudnya itu tuh perusahaannya itu terorganisasi, yang mana perusahaan tersebut tuh memiliki sistem yang baik, kemudian memiliki struktur perusahaan, memiliki budaya organisasi, dan memiliki strategi. Nah, dalam FRIO framework ini, itu tuh keempatnya harus dipenuhi gitu. Kalau misal cuma tiga aja, kayak cuma value, parity, sama imitability, dan organization-nya tuh nggak terpenuhi, itu tuh nggak bisa menjadi keunggulan suatu perusahaan itu sendiri gitu. Jadi yang dalam kerangka ini, keempatnya itu saling berkesinambungan, saling mempengaruhi. Jadi harus terpenuhi semua. Nah, disitulah gimana sih CSR sama ethical reputation ini menjadi sebuah keunggulan kompetitif dalam perspektif research based view. Nah, kalau yang selanjutnya itu eh, konsep share value yang konsep share value dan bagaimana konsep tersebut mengintegrasi penyelesaian masalah sosial dengan bisnis strategi. Nah, yang pertama itu kita harus ngerti dulu apa itu share value. Nah, kalau penjelasan secara gampangnya, itu tuh share value itu sebuah perusahaan membuat bisnis yang menguntungkan bagi semua pihak atau semua stakeholders. Jadi kayak win-win solution gitu loh. Jadi perusahaan untung, semua stakeholders juga untung gitu. Nah, di sini ada share value model Porter and Kramers. Yang pertama itu ada the form. Jadi sebuah perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi dulu apa masalah sosial yang ada. Kemudian yang kedua itu stakeholders. Jadi dari identifikasi masalah tadi, gimana cara eh, stakeholder itu semua pihak yang terlibat. Jadi kayak yang udah dijelasin tadi, itu kayak pemasok, karyawan, konsumen, komunitas, eh, pemerintah, dan lingkungan. Nah, yang terakhir ini dari keduanya itu, kayak dari the firm sama stakeholders, dari masalah yang udah diidentifikasi tadi, si perusahaan itu tuh harus bisa menyelesaikan gimana caranya sebuah permasalahan sosial itu eh, jadi clear gitu, jadi bisa terselesaikan. Dan itu harus juga menguntungkan semua eh, seluruh stakeholders gitu. Jadi kayak shared value itu tuh sebuah bisnis yang melihat masalah sosial itu tuh menjadi sebuah peluang bisnis gitu. Terus ada tiga mekanisme utama dari shared value. Yang pertama itu reconciling product and markets. Itu tuh kayak membuat produk yang tentunya bisa menyelesaikan masalah. Kayak contohnya bikin produk yang ramah lingkungan. Kedua, itu ada redefining productivity in the value chain. Itu tuh kayak memperbaiki cara produksinya gitu loh. Kayak mengurangi limbah atau hemat energi, tapi output yang dihasilkan itu tuh eh, dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih bagus lagi. Terus yang ketiga itu ada enabling local cluster development atau membangun ekosistem. Jadi ini kayak kalau misal kita punya pemasok, itu tuh kalau kita pengen sebuah standar
kita harus bisa juga melatih si pemasok itu kayak dikasih pelatihan atau kayak seminar tentang gimana sih cara buat eh, bikin sumber daya itu tuh jadi bagus gitu. Terus kerjasama dengan UMKM. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada studi kasus kali ini, kita membahas bagaimana Starbucks menerapkan sustainability sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Starbucks adalah perusahaan jaringan kedai kopi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi secara global. Dalam operasionalnya, Starbucks sangat bergantung pada pasokan kopi dari petani di berbagai negara berkembang. Sebagai respon terhadap isu lingkungan dan sosial dalam industri kopi seperti kemiskinan petani, deforestation, dan perubahan iklim, Starbucks juga menerapkan strategi berkelanjutan. Next. Nah, dalam krisis ekonomi, reputasi etis, dan komitmen CSR tetap bisa menjadi keunggulan kompetitif karena konsumen semakin peduli etika, yang kedua loyalitas pelanggan meningkat, dan yang ketiga diferensiasi merek lebih kuat. Karena tindakan yang dilakukan Starbucks ini harus membayar harga premium kepada petani. Nah, jadi Starbucks membayar harga premium kepada petani yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Artinya, petani yang menjaga kualitas dan menerapkan metode ramah lingkungan akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding harga pasar biasa. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, yang kedua mendorong praktik pertanian ramah lingkungan, dan yang ketiga menjamin kualitas kopi jangka panjang. Next. Yang kedua, transparansi dan laporan keberlanjutan, seperti mempublikasikan laporan sustainability tahunan dan menunjukkan komitmen akuntabilitas global. Jadi Starbucks ini tuh secara rutin mempublikasikan laporan keberlanjutan tahunan. Nah, laporan tersebut berisi target, pencapaian, serta dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi dan menunjukkan bahwa komitmen berkelanjutan mereka dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, menerapkan standar pertanian. Starbucks ini juga menerapkan standar ethical sourcing dalam proses pengadaan kopi. Dan perusahaan memastikan bahwa kopi tersebut diperoleh tanpa eksploitasi tenaga kerja dan tanpa merusak lingkungan. Yang keempat, investasi energi terbarukan. Starbucks ini berinvestasi dalam penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan efisiensi energi di gerai-gerainya. Jadi Starbucks berinvestasi dalam penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon ini di gerai-gerainya. Dan langkah ini tuh menunjukkan bahwa komitmen keberlanjutan tidak hanya berhenti pada rantai pasok, tetapi juga diterapkan dalam operasional perusahaan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu ada bagaimana integrasi antara penyelesaian masalah sosial dan strategi bisnis dapat memastikan bahwa investasi keberlanjutan tetap menjadi pendorong pertumbuhan pasar dan bukan sekedar pusat biaya. Ini dalam konsep shared value. Jadi yang pertama itu ada strategi integrasinya. Nah, dalam strategi integrasi ini tuh ada supply chain, product, brand, sama operation. Jadi supply chain yang sesuai dengan studi kasus Starbucks ini, Starbucks itu kan membayar harga premium pada petani kopi yang menerapkan praktik pertanian sustainability. Nah, itu tuh bukan kayak sekedar mereka ngasih bonus ke petaninya itu, tapi itu tuh kayak sebuah sourcing strategi atau pengadaan bahan baku yang dampaknya itu bikin petani lebih sejahtera, praktik tanam lebih baik, pasokan lebih stabil, dan kualitas kopi meningkat. Nah, ini tuh termasuk langsung dalam rantai nilai perusahaan. Yang kedua itu ada produk strategi. Jadi, Starbucks ini kan menjual kopi yang diposisikan sebagai ethically sourced dan sustainably produced. Jadi, kayak sustainability itu jadi bagian dari nilai produk itu loh, bukan tambahan jadi dari eksternal. Kemudian yang selanjutnya itu ada strategi brand. Nah, kalau misal teman-teman pernah dengar tentang brand positioning, nah ini tuh relate
di kasus ini. Jadi kayak Starbucks itu membangun citra sebagai perusahaan yang peduli lingkungan dan kesejahteraan petani. Jadi kayak reputasi ini tuh jadi diferensiasi global gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi operation. Kalau investasi pada energi terbarukan dan laporan keberlanjutan tahunan itu menunjukkan sustainability itu masuk ke sistem operasional dan tata kelola perusahaan. Nah, gimana caranya integrasi ini tuh menjadi market growth atau pertumbuhan pasar itu tuh harus ada value creation-nya dulu. Kalau misal nggak ada value creation-nya, pasti nanti nggak akan bisa menghasilkan market growth. Nah, di sini value creation-nya itu yang pertama itu ada differentiation, kayak yang sebelumnya itu brand positioning itu. Nah, di differentiation ini itu Starbucks itu beda sama kopi-kopi yang general pada umumnya, karena si Starbucks ini sendiri tuh memiliki yang ethical value gitu, kayak nilai etis dan keberlanjutan. Kemudian efisiensi, ini tuh eh, praktik petani yang sustainability itu meningkatkan stabilitas pasokan dan mengurangi risiko gangguan produksi. Kayak investasi energi terbarukan gitu tuh mengurangi biaya jangka panjang dan risiko regulasi. Yang selanjutnya itu ada reputation. Nah, si Starbucks ini tuh membangun reputasi global yang memperkuat legitimasi atau istilahnya kayak izin sosial dari masyarakat gitu di berbagai negara. Jadi si Starbucks ini tuh udah punya namanya sendiri gitu. Terus yang terakhir itu ada value loyalty. Jadi kayak yang udah dijelasin tadi itu karena Starbucks itu tuh dijelaskan sebagai brand yang peduli lingkungan, maka konsumen yang peduli lingkungan itu tuh bakal lebih loyal dan bersedia membayar harga Starbucks ini karena selinier sama tujuan mereka gitu loh di lingkungan. Terus yang selanjutnya itu market growth-nya itu tuh menghasilkan demand increase atau demand-nya itu naik. Kemudian menghasilkan market expansion atau reputasi keberlanjutan yang mempermudah si Starbucks ini itu untuk ekspansi ke pasar dengan regulasi yang ketat dan em, termasuk juga di bisnis internasional. Terus yang terakhir itu ada revenue. Kalau misal demand naik, terus si Starbucks ini tuh ada market expansion-nya, udah pasti revenue-nya juga pasti naik. Kemudian yang selanjutnya itu eh, conclusion atau kesimpulan. Jadi etika itu merupakan landasan eh, se- dalam legitimasi global. Kemudian CSR itu merupakan mekanisme untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian yang ketiga itu keberlanjutan atau sustainability itu merupakan strategi untuk manajemen risiko dan penciptaan nilai atau value creation. Terus mengintegrasi nilai-nilai sosial ke dalam strategi bisnis itu dapat menciptakan jangka panjang, keunggulan kompetitif jangka panjang. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh, mungkin 2 atau 3 orang. Silakan. Sudah ada 3 itu, silakan. Melani, silakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri Amelia dari kelas 6F dengan NPM 189. Pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan ya di materi Sustainable Development itu terdiri dari 3 pilar utama. Nah, pertanyaannya, menurut kalian pilar mana sih yang paling sulit diterapkan dalam bisnis internasional dan kenapa alasannya? Terima kasih. 3 pilar yang dimaksud tuh apa, Melanie? Coba. Tadi ada ekonomi, lingkungan, sama... Bentar, lupa. Sosial ya. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya Ardelia, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Ardelia Najwa Zara dari kelas 6 IC. Di sini saya izin bertanya, jika kondisi ekonomi global itu dikatakan tidak stabil atau mengalami perlambatan, bagaimana perusahaan, terutama perusahaan multinasional ini, tetap berkomitmen akan tanggung jawab sosial dan juga keberlanjutan, tetapi tetap mempertahankan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Terima kasih. Kasih Ardelia. Ya, apa ya tentang ini ya, trade-off-nya ya. Trade-off antara keberlanjutan dengan profitabilitas. Baik, Halimatus Sa'diyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, jika dalam kerjasama internasional di mana negara A menerapkan pendekatan kultural relativism, sementara perusahaan B berpegang pada ethical universalism, bagaimana perusahaan A dapat menyesuaikan perilaku dan praktik bisnisnya tanpa kehilangan identitas budaya maupun melanggar standar etika global, sehingga potensi konflik nilai dan misinterpretasi dapat diminimalkan? Terima kasih. Oke. Ethical dengan universal apa? Lokal dan universal etikal ya. Oke. Baik, sudah ada 3, Melanie, Ardelia, dan Halimatus Sa'diyah. Silakan teman-teman kelompok presentasi untuk menanggapi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Bapak izinkan kami berdiskusi sebentar. Oke. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Halimatus. Pertanyaannya, dalam kerjasama internasional di mana negara A menerapkan pendekatan kultural relativism, sementara perusahaan B berpegang pada ethical universalism, bagaimana perusahaan A dapat menyesuaikan perilaku dan praktik bisnisnya tanpa kehilangan identitas budaya maupun melanggar standar etika global, sehingga potensi konflik
nilai dan misinterpretasi dapat diminimalkan. Jadi dalam situasi ketika negara A menganut cultural relativism dan perusahaan B berpegang pada ethical universalism, perusahaan A itu perlu mengambil posisi yang seimbang agar tidak kehilangan identitas budaya sekaligus tetap menghormati standar etika global. Nah, cara yang pertama dapat dilakukan adalah perusahaan harus mengidentifikasi nilai-nilai inti yang bersifat universal dan tidak bisa dikompromikan seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kejujuran, dan anti korupsi. Jadi standar ini tuh dapat merujuk pada prinsip internasional seperti yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi oleh United Nation. Jadi dengan demikian perusahaan tetap berada dalam koridor etika global dan menghindari praktik yang secara internasional dianggap tidak etis. Terus cara kedua dalam penerapan sehari-hari perusahaan A ini tetap dapat mempertahankan identitas budaya melalui penyesuaian pada aspek yang bersifat teknis dan sosial, seperti gaya komunikasi, tata cara negosiasi, atau bentuk penghormatan dalam pertemuan bisnis. Selama cara praktik tersebut itu tidak melanggar prinsip universal. Jadi harus disesuaikan. Itu dapat memperkuat hubungan kerjasama dan menunjukkan sensitivitas budaya. Yang ketiga, penting bagi perusahaan untuk membangun dialog terbuka dan kode etik bersama dengan mitra internasional. Jadi dengan komunikasi yang jelas mengenai batasan etika dan nilai budaya masing-masing, potensi konflik dan salah tafsir dapat diminimalkan sejak awal. Jadi kuncinya adalah membedakan antara nilai yang tidak dapat diubah dan cara penerapannya yang bisa disesuaikan. Gimana Halimatu? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih. Ya, Melani, sudah. Saya Melani. Sudah terjawab, terima kasih. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Ardel. Itu tadi pertanyaannya tentang dalam kondisi ketidakstabilan atau perlambatan ekonomi global, bagaimana perusahaan multinasional dapat tetap mempertahankan komitmen terhadap keberlanjutan atau sustainability dan tanggung jawab sosial tanpa mengorbankan profitabilitas. Nah, perusahaan multinasional itu dapat mempertahankan komitmen sustainability-nya itu
sama komitmen buat tanggung jawab sosial di tengah ketidakstabilan ekonomi, ekonomi global dengan cara mengintegrasikan eh, praktik tersebut ke dalam strategi bisnis inti. Jadi kayak mengoptimalkan rantai pasok melalui kayak green procurement gitu, terus membentuk kemitraan lokal yang berbiaya rendah buat program CSR itu sendiri yang selaras dengan tujuan profitabilitas. Kemudian juga kayak inovasi energi digital yang meningkatkan efisiensi tanpa nambahin beban buat anggarannya gitu. Jadi si sustainability itu tuh malah bisa jadi value driver gitu yang bisa memperkuat ketahanan jangka panjang gitu. Apakah terjawab, Ardel? Terjawab, terima kasih. Udah cukup? Sudah semua? Sudah, Pak. Oke. Eh, Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan tentang eh, apa pendekatan dalam mengimplementasikan respon perusahaan dalam persoalan etika dan corporate social responsibility ya dalam konteks bisnis internasional. Nah, pada kesempatan ini kalau saya ulang barangkali akan membosankan ya. Tapi ada beberapa mungkin catatan-catatan yang mungkin saya harus tunjukkan juga supaya nanti eh, setidaknya ada gambaran lah untuk kita ya. Saya punya dua bahan presentasi sih sebenarnya untuk ini, tapi saya akan coba yang agak lebih teknis aja. Kalau yang konseptual nanti silakan Anda baca karena sebagian besar juga sudah apa namanya sudah disentuh oleh tim presentasi ya. Jadi kita itu berhadapan dengan paradoks sebenarnya ya dalam industri yang eh, teman-teman lihat dari waktu ke waktu korporat itu selalu mengalami peningkatan keuntungan yang peningkatan keuntungannya itu tidak linear ya, tapi seperti apa namanya itu eksponensial. Ya, semakin lama semakin cepat kenaikan keuntungannya diperoleh oleh perusahaan. Tapi pada saat yang sama ternyata para pekerja ya, kemudian para supplier dari yang berkontribusi kepada proses produksi itu tidak mendapatkan kesejahteraan. Margin mereka tidak bertambah. Nah, mereka eh, ya begitu aja seperti sering Anda lihat ya, mungkin Anda sering mengamati lah ya UMKM kita, petani yang mensuplai beras begitu-begitu aja ya. Sementara bisnis yang memanfaatkan beras itu mendapatkan keuntungan yang besar. Para petani yang beternak ayam ya begitu-begitu aja, beternak ayam, tapi bisnisnya yang memanfaatkan ayam itu selalu mendapatkan keuntungan yang terus meningkat, terus meningkat. Nah, kalau hal ini terjadi, berarti kan ada satu hal ya. Apa sih yang membuat hal itu terjadi? Indikasinya ya, yang bisa kita lihat adalah bahwa terjadi di sana proses apa namanya itu kalau bahasa ini kita saya lupa ya eh bahasanya penghisapan ya, ada penghisapan dari para pelaku usaha, dari para pemodal, dari para pemilik usaha terhadap sumber daya yang ada di bawah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Jadi ada yang tidak dibayar berarti, atau ada yang dibayar dengan biaya rendah. Nah, sehingga karena dia dibayar dengan biaya rendah, maka kemakmuran yang diperoleh oleh perusahaan tidak mengalir ke mereka. Nah, sisi etikanya di situ sebenarnya. Etis nggak? Saya punya bisnis saya disuplai oleh Widya misalnya.
Saya makin kaya, Widya biasa-biasa aja. Kira-kira etis nggak? Kalau kita menggunakan pendekatan etis, semestinya kenaikan kekayaan saya karena bisnis itu juga sebanding dengan kenaikan kekayaan Widya karena bisnis itu. Nah, ternyata kan tidak seperti itu. Ya, berarti ada ketidakseimbangan. Nah, itu berarti ada etika yang tertinggal. Ya. Baik etika kepada personal yang kita bahas sebagai ethics, ya, maupun etika kepada alam, kepada lingkungan yang kita sebut sebagai sosial atau environmental. Ya, jadi ada etika kepada individu, etika kepada sosial, etika kepada environment, kepada lingkungan. Pasti ada lingkungan yang nggak dibayar. Makanya bisa jadi murah gitu. Kenapa saya dapat untung besar? Karena ada yang nggak saya bayar. Mungkin airnya saya ambil gratis, tapi dampak dari air yang saya ambil itu tidak saya bayar. Mungkin ada pohon yang saya tebang, tapi dampak dari pohon yang saya tebang itu nggak saya bayar. Makanya keuntungan saya jadi besar. Ya. Saya jadi free rider di situ. Ya. Penumpang gelap dari bisnis itu. Nah, itulah yang kita kemudian membahas itu ya, menjadi etika dan CSR. Ya. Bagaimana kita memperlakukan para individu, itu kita sebut dengan ethics, dan kemudian apa kewajiban organisasi kepada lingkungan dan masyarakat. Nah, itu kita sebut dengan CSR. Ya. Dan 3 hal yang sudah dibahas teman-teman ya, perilaku kepada organisasi, perilaku kepada karyawan, dan perilaku kepada pihak lain. Nah, itu bagian dari etika ya. Yang di setiap lingkungan berbeda. Nah, akhirnya kita akan menghadapi benturan. Apakah kita harus mengikuti relativitas etika, di mana etika itu berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing, atau kita akan menggunakan etika universal, bahwa ada etika yang betul-betul berlaku secara universal. Nah, kita coba lihat sebentar ini. Ini contohnya ya, paradoks yang tadi sempat juga dibahas di kasus teman-teman Timur Tengah ya. Timur Tengah kalau nggak salah tadi ya kasusnya ya, tentang biaya uang pelicin ya, uang untuk kelancaran bisnis ya. Di barat itu ada kepatuhan, di timur ada relasi. Ini kemarin juga sudah kita bahas di masalah budaya ya, bahwa kalau barat dia non kontekstual. Apa kemarin ada yang kontekstual, ada yang non kontekstual ya. Yang kemarin kita sempat bahas itu di budaya kemarin, saya lupa. Ingat nggak yang kemarin bahas budaya? Jadi kalau pola relasi timur itu dia bicara pada konteks, kalau barat enggak ya. Nah, ini juga berkaitan dengan etika nantinya. Bagi barat yang disebut dengan etika itu adalah apa yang ada di kontrak, apa yang ada di peraturan. Di timur enggak, relasi. Walaupun tidak tertulis tapi kita ada nilai tidak tertulis gitu ya. Nah, itu kan akan jadi masalah nanti ketika diimplementasikan kepada bisnis internasional. Soal hak pekerja misalnya. Saya pekerjakan, nah, contoh ini ya. Saya pekerjakan Ajeng misalnya di kantor saya. Ajeng kerja di kantor saya. Ajeng bawa anak. Boleh nggak? Kalau kita menggunakan pendekatan barat, nggak boleh. Karena Ajeng profesional. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan timur, kita kan relasional. Ketika Ajeng jadi karyawan saya, maka Ajeng itu juga menjadi keluarga saya, kan begitu. Ya, maka anaknya juga menjadi anak saya. Makanya kalau di barat itu tidak seperti itu. Kita nggak punya relasi. Kalau kita di timur kita ada relasi. Makanya kalau kita punya teman kerja kita punya anak, anak itu manggil om ke kita, om gitu ya. Jadi om, karena dipanggil Pak D gitu ya. Karena dianggap jadi saudara gitu. Tapi kalau di barat enggak gitu. Kalau dia bukan saudaramu, ya bukan saudaramu. Makanya anak-anak ketemu orang tua di sana, kalau bukan keluarganya panggil nama aja kan. Hey Jack, gitu ya. Padahal si Jacknya umurnya udah 60-an gitu kan. Yang anak muda ini masih belasan. Jadi itu bedanya. Nah,
Ketika masuk ke lingkungan kerja itu ngaruh kan? Ngaruh dalam cara kita melihat bekerja, gitu ya. Boleh nggak jika suatu saat saya minta bantuan kepada pekerja untuk titip anak saya? Kalau dalam pendekatan barat yang kontraktual ya nggak ada karena itu bukan bagian dari job desk. Tapi dalam pendekatan timur yang relasional itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi itu perbedaan ya, perbedaan pendekatan. Jadi itu jadi gesekan nantinya. Apa hak dan kewajiban? Boleh nggak ini, boleh nggak itu? Harus nggak ini, harus nggak itu? Kalau pendekatan barat gampang, kalau pendekatan timur ya susah. Ya. Apa kewajiban pada lingkungan? Itu kan ada banyak feeling-feeling ya. Perlu nggak ini dipenuhi. Nanti ada uang kerohiman. Kalau di Indonesia itu ada uang kerohiman. Sebenarnya suap kepada anak kampung sini sebenarnya. Ya. Suap kepada preman kampung. Namanya uang kerohiman. Gitu ya. Kemudian apa? Ya, isi korupsi. Ya. Hadiah, gratifikasi. Itu masalah. Jadi ketika kita berhadapan dengan etika yang relatif ya, yang berbeda-beda, atau kita akan menggunakan satu standar internasional yang sama semua, pilihannya ya di mana? Ya. Maka kita cari akhirnya nilai tengah. Ini tadi sudah disebutkan oleh teman-teman tadi bahwa prinsip-prinsip inti itu harus universal, tapi implementasinya harus beradaptasi dengan lokal, ya disesuaikan dengan lingkungan lokal. Itu dengan etika ya. Ini jadi sudah dibahas juga teman-teman tadi ya, 4 postur tanggung jawab CSR, reaktif atau abstrak, obstruksionis, ada defensif, ada akomodatif ya, tadi sudah dibahas ya. Lagi. Nah, kode etik. Nah, karena kita ternyata berbeda-beda ya, etika kita itu relatif, maka harus ditulis menjadi kode etik ya supaya jelas mana yang harus dipatuhi dan mana yang tidak harus dipatuhi. Jangan pakai feeling-feeling. Nah, maka tapi kode etik itu juga harus disesuaikan dengan cara lokal ya. Jadi if you apa namanya punya bisnis di host country di luar negeri misalnya ya harus sesuaikan dengan konteks lokal situ. Nah, pendekatannya juga ada pendekatan formal dan informal. Formal ya ada ukuran, ada hukuman ya. Tapi informal ada kedekatan ya, teladan ya, hubungan sosial. Nah, dengan cara itu maka etika bisa dibangun ya. Nah, tapi selalu ada batas abu-abu ketika pindah satu negara ke negara lain, berarti kan um, ada apa ya kondisi abu-abu nggak jelas nilai yang harus dipatuhi ya. Jadi makanya kemudian ada aturan-aturan negara yang membuat aturan. Ini contohnya Amerika membuat aturan sehingga semua perusahaan yang beraktivitas di Amerika harus patuh kepada aturan ini ya. Pada aturan etika yang ada di Amerika. Ini contohnya. Ini di Amerika itu ada aturan yang FCPA tahun 77, tapi kemudian ada lagi aturan lainnya seperti aturan penyuapan di UK ya, Inggris. Jadi diatur gitu ya oleh negara hostnya. Jadi eh, eh, apa, tidak hanya diatur oleh perusahaan, tapi diatur oleh negara host. Nah, bahkan ada juga aturan yang sifatnya global, bukan oleh negara masing-masing, tapi oleh global. Misalnya konvensi di OECD atau PBB ya. Hmm. Nah, kemudian terkait manusia ada aturan juga, contohnya tentang para pekerja ya. Ini terkait dengan organisasi perburuhan internasional, International Labour Organization juga sudah ada aturan yang harus dipatuhi, ya, regulasi. Oke, jadi pemahaman kepada aturan itu juga jangan terlalu formal, baca, pahami, dan begitulah ya. Oke. Kita sampai jam 10 ya. Oke,
Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu kita sudah terbatas, nanti tolong ingatkan saya untuk mengupload materi ini kepada Google Drive ya. Yang kemarin kayaknya saya belum upload ya. Saya lupa kayaknya. Nanti minta diingatkan lagi untuk saya upload dan untuk materi minggu depan. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 2 menit. Yang diingat itu ya, triple bottom line itu perlu ya. Anda pahami itu ya, triple bottom line, kemudian yang shareholder mode dan stakeholder mode itu pentingnya. Anda pahami itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali cukup. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kesediaan Anda bersama-sama untuk belajar. Terima kasih untuk kelompok presentasi tadi. Kita berikan aplaus. Saya berikan nilai yang cukup untuk kelompok ini. Dan beberapa bintang untuk pembicaranya. Tapi nggak semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. See you next week. Selamat berbuka. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima Sama-sama. kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.